Pak Syarif Abdullah, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera pimpinan Komisi 5, saudara rekan-rekan Komisi 5, Pak Menteri beserta seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan. Saya melihat dari hasil capaian di 2021 ya, ini sangat mengembirakan dan selayaknya kita beri apresiasi kepada Pak Menteri terhadap serapan yang dicapai. Kemudian berkaitan dengan PNBP, ya, tadi juga sudah disampaikan apresiasi oleh teman-teman. Namun tentu kami juga melihat beberapa hal kaitan dengan ini. Tentunya sekarang ini di daerah-daerah juga sedang berkembang berkaitan dengan daerah-daerah yang mempunyai potensi alam. Saya kira memang perlu diatur juga ini berkaitan dengan bagi hasilnya untuk pemerintahan daerah. Kalau di Kalimantan Barat itu saya terutama di Laut Kubu kemudian Ketapang itu sekarang itu kalau malam kapal-kapal yang berlabuh, tongkang-tongkang berlabuh itu membawa hasil dari sumber daya alam itu cukup besar, Pak. Nah, tentu ini juga berkenaan dengan pendapatan BNPB. Nah, untuk itu juga termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Cendulan kaitan dengan bukan ruang udara, kaitan dengan jangkar-jangkar yang kan itu sekitarnya kan bertetanggaan dengan pelabuhan Singapura. Tentu ini cukup besar, namun dengan demikian lewat di tempat ini ya tentunya juga tadi Pak Menteri sudah bisa menegosiasikan berkaitan dengan ruang udara. Nah, tentu kita berharapkan juga ke depan ini potensi pelabuhan Singapura ini bisa beralih kepada Indonesia. Nah, tentunya kita berharap bagaimana kita daerah-daerah kita itu dengan kementerian terkait ya tidak mengekspor pasir lagi ke Singapura sehingga dia tidak ada perluasan. Nah, kami sudah melakukan perbandingan berkaitan dengan pelabuhan Kijing yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kita itu kan berada di subtitip silang yang sangat strategis, Pak. Bahkan itu kalau dari Riau sudah mulai banyak akan bergeser ke pelabuhan Kijing. Kenapa? Menghemat waktu sekitar 8-12 jam. Nah, ini saya kira potensi ini ya tentu harus kita bagaimana supaya kalau dulu Pak Habibie membangun Batam itu untuk mengalihkan Singapura ke Batam. Nah, tetapi sekarang mungkin lewat Pak Menteri tadi sudah ruang udara bisa itu, bagaimana kita supaya Singapura tidak memperluas lagi untuk pelabuhannya sehingga ini pasti potensinya ke negara kita. Nah, ini saya kira ini yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian selanjutnya Pak Menteri kaitan dengan tadi menyambung persoalan masalah pelabuhan Kijing. Nah, ini ada satu problem yang harus kita selesaikan karena Pelindo setelah kita tanya berkaitan dengan pengerukan aliran Kapuas. Terjadinya juga banjir di Sintang itu tidak terlepas kurang maksimalnya air dari hulu untuk keluar ke muara akibat kita dangkal di situ. Nah, kita sudah tanyakan kepada Pelindo, ini Pak kami sudah serahkan kembalikan kepada kementerian. Nah, ini harus jelas ini. Nah, tentu kita harus melakukan pengerukan itu ya selain juga pelabuhan Pontianak Dwi Kora itu masih juga tetap eksis, tetapi juga untuk dalam rangka untuk mengantisipasi tidak terjadinya lagi seperti apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kemudian selain itu saya berharap juga Pak, walaupun ini domainnya regulasinya ada di Kementerian Perhubungan, tapi pengelolaan otoritas itu berada di Angkasa Pura II berkaitan dengan pengembangan Bandara Supadio. Saya kira sudah dijalankan sekarang. Ya tentu kita berharap bandara ini apalagi dengan IKN di Kalimantan Timur, tentu Kalbar yang sangat strategis berbatasan langsung yang cukup dekat dengan Singapura maupun dengan
Kuala Lumpur, Sarawak. Kita berharap bandara ini paling tidak sebagai bandara yang strategis. Ya, kita tidak tahu ke depannya terjadi apa-apa. Tapi saya berharap paling tidak kita sudah mempersiapkan, paling tidak bandara itu bisa dituruni oleh kapasitas pesawat yang cukup besar gitu. Ini tapi sekarang sudah saya tanyakan kembali sampai 2050. Kemudian tentu berkaitan dengan apa terhadap struktur daripada bandara itu. Kemudian yang terakhir Pak, berkaitan dengan kereta cepat ini. Ini selalu ditanyakan ini, ya tentu kita juga ingin mengetahui, apalagi pada saat ini, ya kebetulan juga saya dipercayakan di Banggar itu sebagai pimpinan. Ini kan sudah beralih untuk sudah harus kita masuk ke APBN terhadap pembiayaannya. Ini tentu kita berharap, karena saya mengingat pada saat saya di sini periode yang lalu kereta cepat ini kan sudah kita bicarakan pada waktu itu. Memang waktu itu kan tidak mengalokasikan di dana APBN. Tapi sekarang ini nampaknya dialokasikan ke dana APBN. Kita berharap ini bisa selesai lah cepat. Walaupun menurut pengamat dan sebagainya, ya kita tidak melihat dari sisi itu. Tentu kita mengamankan terhadap kebijakan pemerintah berkaitan dengan ini. Dan terakhir sama dengan teman-teman kaitan dengan Bandara 3, Terminal 3 itu memang sama juga Pak. Itu perlu Angkasa Pura 2 ya. Saya kemarin itu ada orang tua. Padahal Pak pesawatnya sudah mepet dengan waktu. Akarnya tidak ada di situ. Dan sangat terbatas. Hanya ada 3 buah karya itu. Jadi bahkan kita di kemarin itu disiapkan, saya bilang udah suruh kasihkan aja penumpang. Kebetulan saya masih senang untuk jalan itu. Dan itu hanya khusus penumpang Garuda. Padahal di situ juga ada Citylink. Nah, ini pelayanan Garuda atau pelayanan bandara. Nah, kalau Angkasa Pura 2 bandara kan seharusnya semua yang harus menikmati mobil itu ya, fasilitas yang ada di situ. Nah, ini saya kira perlu menjadi perhatian. Kemudian terakhir, tentu kita berharap tidak ada refocusing lagi di Kementerian Perhubungan. Walaupun tentu ini IKN 2024 sudah harus pindah ke sebagian ya. 2024 semester pertama itu sudah harus pindah ke ibu kota. Saya kira pasti nanti juga ke perhubungan berkaitan dengan fasilitas yang lain. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu APBN yang sudah kita tentukan, karena kami kemarin juga kebetulan saya berkesempatan masuk ke tim undang-undang IKN, baik di timusnya maupun di tim SIM-nya, tim sinkronisasi berkaitan dengan ini. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.